Pas dimuter kepalanya, matanya mau copot. Dia ngebuka mulutnya dan semuanya penuh belatung. Anunya tuh bengkak. Dia bilang sama sosok itu, gue sayang sama teman-teman gue. Gue rela tinggal di sini supaya teman-teman gue itu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan cerita. Namun, gue menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Di samping gue sudah ada nih narasumber tentunya, yaitu Kak Sherly lagi. Sekali lagi terima kasih banyak nih Kak ya, Iya. udah mau hadir nih di sini dan pengen menceritakan sesuatu ya kayak. Dan teman-teman semua, Kak Sherly juga punya YouTube channel, yaitu apa Kak? Diary Neng Sherly. Diary Neng Sherly. Diary Neng Sherly. Nah, jadi teman-teman semua, sehabis nonton video ini nih ya, langsung mampir ke YouTube-nya Diary Neng Sherly. Karena di YouTube-nya Kak Sherly ini ada podcast kita berdua Kak ya. Iya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung ya, link ada di bawah video. Pada kesempatan kali ini mau cerita di kejadian saat di mana tuh Kak? Sebenarnya ini bukan cerita baru ya Kak. Waktu itu kan pernah cerita di sini soal hiking. Dan itu ternyata masih banyak ceritanya. Oh, jadi ini ketika sambungannya ceritanya sebelumnya. Iya. Dan ini versi dari ID. ID itu yang bersama Konut yang iya. masuk ke Alam gaib. alam gaib. Iya. Dan sampai-sampai tuh Konut, mohon maaf, Ada gangguan jiwa. Gangguan jiwa lah ya, kalau gue bilang orang tut. Iya. Nanti malah disomasi ya kan. Oke Kak, sedikit kejadian saat itu apa sih Kak? Sedikit aja bocorin. Iya, waktu itu kan terakhir di cerita yang kemarin tuh sempat bilang kalau Konut itu bawa jimat. Jadi dia bawa jimat untuk ngetes di gunung itu. Oh. Kayak gitu. Ternyata asal muasalnya itu. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatnya Mang Umang? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Kali ini gue akan menceritakan kisah yang belum semuanya tuntas gitu Bang, di hiking itu. Jadi kemarin itu kan pas lebaran haji sempat kumpul-kumpul. Itu sama ID, sama Bayu, sama Ade, sama Bardot. Gitu kan, sempat kayak ya udah kita kumpul-kumpul yuk, kita cerita-cerita lagi gitu kan. Nah ternyata mereka itu ngomong, katanya, Ser, lu tahu nggak, katanya, itu ceritanya itu baru setengah gitu, dan masih banyak banget kejadian-kejadian mistis yang kita alamin kayak gitu. Lah kok lu nggak ngomong waktu pas di sana gitu kan? Gue kan taunya cuman sekedar itu aja gitu. Ya gue nggak ngomong karena pertama gue takut sama Pak Ustadznya. Pak Ustadz yang nemuin mereka ya. Kayak gitu. Yang kedua, kita dalam keadaan panik, dalam keadaan yang apa ya, yang baru kita alamin gitu. Nggak mungkin apa yang kita alamin pada saat itu teringat semuanya gitu Bang, ya kan? Kita juga kayak gitu ya Bang ya. Iya, pasti. Jadi nggak semuanya inget pas hari itu gitu. Akhirnya ya udah, gue pengen tahu dong cerita selengkapnya gitu kan. Jadi kan kita kan 9 orang ya ke Pila, kita apa namanya tuh sewa Pila, bukan sewa Pila sih, kayak nginep di Pila. Di salah satu teman kita kan, kita hiking kan kayak gitu. Nah yang berlima itu kan Konut, itu ID, ada Bayu, ada Begeng sama Ado itu. Dia
hiking tanpa mereka sadari kan pada saat itu. Udah gitu ternyata mereka malah masuk ke alam lain, ke alam gaib. Jadi pas ceritanya itu pas mereka lagi mencar tuh Bang, pada saat itu. Jadi kan si Aidi, Konut sama si Ado itu berpisah sama Begeng sama Bayu. Si Bayu sama Begeng ke arah hutan, sedangkan si Aidi, Konut sama Ado itu ke arah permukiman warga situ, kayak gitu. Nah ini untuk versi Aidi. Pas mereka ke arah hutan, mereka jalan sampai bener-bener menjauhi sosok yang tangannya panjang itu loh Bang. Tangannya panjang kan, akhirnya mereka lari ke arah hutan kan. Nah mereka kan ngeliat tuh ada pohon tomat kan, yang ternyata itu mata dari genderuwo kayak gitu. Nah setelah itu mereka otomatis lari menjauhi sosok itu gitu kan. Nah pas mereka lari ternyata ada sosok lain Bang. Sosoknya itu tinggi tapi kurus. Dia bentukannya seperti kayak pohon gitu. Jadi tinggi, kurus, hitam gitu. Kayak gitu. Nah, mereka ngeliat dan itu tuh dikejar Bang sama sosok itu. Tapi yang anehnya, sosok itu tuh stay di tempat, hanya dari perut sampai atas yang ngejar mereka. Itu bayangin kayak dia stay di tempat, badannya gitu yang untuk dari perut ke bawah gitu dia diem, sedangkan yang dari perut sampai ke atas ngejar Begeng sama Bayu. Gak lama dari situ Begeng jatuh Bang. Jatuh dia pikir tuh dia kesandung gitu sama kayak pohon ataupun apa gitu kan, namanya kan di hutan gitu banyak pohon. Dia kesandung, jatuh, akhirnya kakinya kayak sakit gitu Bang, kayak gitu. Pas dia lagi duduk, otomatis dia tengok-tengok dong Bang, gue kesandung apa nih, ya nggak sih gitu. Pas dia ngeliat, ternyata dia itu ngeliat ada kepala. Ternyata dia jatuh itu karena kesandung kepala itu Bang. Kepala itu tuh bentukannya rambutnya kayak jabrik gitu Bang. Jabrik, dia tuh masih si Begeng itu ngelihat kepala itu masih ngebelakangin dia. Pas muter kepalanya, matanya mau copot. Dia ngebuka mulutnya dan semuanya penuh belatung. Begeng berusaha untuk diri, tapi kan kakinya sakit Bang. Dia berusaha untuk menghindar dari kepala itu. Dia lari, maksudnya bukan lari sih, kayak jalan. Tapi dengan keadaan sakit gitu Bang. Oh, kayak gitu. Nahan sakit yang bekas dia jatuh ya? Iya. Dia sampai berusaha gitu buat ngehindar itu kepala. Nggak tau lah itu kepala apa. Yang jelas tuh dia modelnya sih kayak kepala cowok sih Bang. Gue ngebayangin sih Kak, itu kepala yang tadi rambutnya jabrik. Pas buka mulutnya itu belatung, matanya mau copot. Iya. Kalau kita mah udah pingsan kali ya Bang ya. Udah nggak tahu deh gue aja ngebayanginnya udah Iya. Padahal baru awal cerita. Dan sampai kaget juga sih sebenarnya. Ternyata masih banyak banget gitu kejadian-kejadian mistis yang mereka alamin gitu kan. Akhirnya tuh si Begeng tuh berusaha buat lari sambil kesakitan kayak gitu kan, ngejar si Bayu. Nah pas dia lagi lari, nah dia inget tuh kalau kan si Begengnya ada di samping dia kan tadinya tuh. Pas dia tengok nggak ada Begeng, akhirnya dia nyari tuh, lah si Begeng kemana ya gitu kan. Dia panggil tuh Bang, geng lu di mana Begeng gitu kan. Itu nggak ada Bang, sampai beberapa menit mungkin ya dia nyari-nyari. Nah tiba-tiba pas dia diri di belakang tuh ada Begeng Bang. Ada Begeng. Tapi aneh, pas si Bayu ngobrol gitu, ngajak ngomong tuh, geng lu di mana aja sih, lu kemana aja, gue nyari gitu kan. Begeng diem aja, nggak sepatah kata pun dia ngucap gitu, dia cuma diem. Geng lu kenapa sih geng, ayo geng buruan lari geng, itu sosok itu masih ngejar kita geng, kayak gitu kan. Dipegang lah tuh si Begeng, karena kan nggak ada respon gitu Bang. Ya nggak sih, kayak ya udah deh mendingan gue yang megang Begeng biar kita langsung lari gitu. Pas dipegang dia diem aja Bang, dipegang tuh dia diem aja gitu kan. Kalau misalkan kita megang orang mau lari kan otomatis ketarik, kita arah ke sana dong ya kan. Pas dipegang tuh dia nggak gerak-gerak. Pas ditengok
sosok bang. Sosoknya itu cewek, rambutnya panjang, bener-bener panjang banget. Terus bajunya juga baju-baju putih gitu, lusuh kayak gitu. Pas si Bayu ngeliat mukanya bang, hancur, penuh bilatung, pada keluar dari mata, dari mulut, itu semuanya belatung. Belatung. Si Bayu kan lagi megangin dia tuh bang. Kebalikan, jadi sosok itu yang megang si Bayu. Kalau kita megang kan pasti kita ayo dong gitu kan. Nah tiba-tiba langsung kayak gini. Dan Bayu itu berusaha buat ngelepasin bang, ngelepasin sama sosok itu gitu kan. Otomatis kalau kita megang orang tuh pasti kita ngelihat muka sama tangan dong, ya kan, biar gimana biar lepas gitu. Pasti Bayu ngeliat tangannya tuh bang, belatung keluar. Dan dia belatung itu sampai ngerayap ke tangannya Bayu bang. Itu Bayu bener-bener berusaha, kayak bener-bener berusaha gitu untuk ngelepasin tuh genggamannya sosok itu kan. Gak lama Begeng yang asli datang. Bang. Nah udah gitu Begeng ngeliat dong Bayu lagi dipegangin sama sosok cewek itu. Dipeluk lah si Bayu, ditarik gitu bang. Jadi dia tuh ngebantu gitu supaya lepas gitu. Akhirnya Bayu sama Begeng jatuh, kelepas dah tuh. Si cewek itu dia sambil berdiri sambil ketawa, terbang kayak gitu. Itu gue ngedengarnya sampai aduh, sampai beneran emang iya sih katanya. Dan itu yang gue alamin kayak gitu. Terus apaan lagi gitu kan pasti tanya. Nah setelah si sosok itu ngejauh, ternyata mereka tuh dia itu kayak manggil teman-temannya bang. Jadi semua ya bisa dibilang kuntilanak mungkin ya bang ya. Dia manggil teman-temannya dan semakin banyak bang. Yang sosok rambut putih panjang itu. Dan mukanya ya hancur semua. Hancur, terus ya mohon maaf ya mungkin bolong-bolong kayak gitu karena belatung pada keluar gitu kan. Akhirnya tuh si Bayu sama si Begeng itu duduk sambil ngeliatin sekelilingnya itu penuh dengan kuntilanak. Kata Bayu, geng, kita jangan takut. Kita berdua harus keluar dari tempat ini. Kita jangan sampai mati di sini, kata gitu kan. Akhirnya si Begeng tuh sambil dibokong bang. Jadi biar gimana caranya biar cepet jalannya gitu kan. Lari ya. Lari, meskipun kakinya emang masih sakit gitu. Nah dia lari itu sambil benar-benar diketawain bang. Terus-terusan pasti lari itu. Iya, jadi kan saking banyaknya nih bang, saking banyaknya dia jalan pun masih diketawain. Diketawain tuh sama sosok-sosok itu bang. Akhirnya mereka benar-benar berusaha gitu, karena mereka yakin gitu, lah gue nggak mungkin mati di sini gitu. Dia yakin gitu, gue nggak boleh nih mati di sini gitu kan. Nah setelah itu kita ke versinya ID. Nah ID kan waktu itu sempat disuruh istirahat di rumah yang ibu-ibu sama anaknya tuh ya kan, karena mereka ngelihat ibu-ibu itu lagi potong-potong organ manusia, akhirnya mereka kaburlah dari rumah itu kan. Nah pas mereka keluar, mereka itu ngelihat sosok nenek-nenek. Jadi orang yang nggak pernah mandi selama bertahun-tahun bang, kayak kumel. Kayak mohon maaf ya, kayak orang gangguan jiwa gitu modelannya, tapi dia sambil nyirih bang. Tahu kan nyirih tuh? Sambil nyirih dengan keriputannya yang bener-bener keriput banget gitu. Dia agak bongkok sambil nyirih sambil gini. Nah pas mereka bertiga keluar tuh dari rumah itu, mereka ketemu dong sama sosok itu. Sosok itu bilang, kalian nggak bisa keluar dari sini. Dengan ya mungkin kan kalau di sana kan pasti kayak bahasa Sunda ya bang ya. Terus dengan senyuman yang sinis gitu bang. Akhirnya Begeng, bukan Begeng, apa namanya tuh si ID. Si ID itu kan punya jimat tuh bang, ya kan. Akhir cerita yang kemarin gue ceritain kan dia sempat bawa jimat. Dan dia inget bang kalau dia bawa jimat. Ternyata jimat itu semacam batu, dikalungin sama dia, dibikin kalung.
kalung kayak apa ya? Liontin kayak gitu kali ya, Mungkin, iya. cuma kalung terus ada jimat gitu ya. Iya kayak gitu. Dibukalah tuh jimat, digenggam sama dia kayak dia tuh baca mantra gitu bang, kayak gitu. Pas baca mantra itu si Adoy sama si Aidi kaget bang. Ternyata itu di batunya itu keluar sosok. Sosoknya itu nggak serem, dia kayak bentukannya kayak manusia, tapi manusia jawara-jawara zaman dulu gitu bang. Iya. Yang kayak pakai rompi doang Iya, gitu, iya. terusnya pakai celana yang ada Iya, ada gesperan gede gitu ya. iya, kayak golok gitu. Itu yang keluar sosok itu bang. Si Aidi minta tolong sama sosok itu. Ya mungkin kalau di dunia lain sosok itu bisa terlihat kali ya bang ya. Iya, Ya kan, kalau mungkin di dunia kita kan nggak bisa kelihatan gitu. Nah pas si Aidi minta tolong sama jimatnya itu, akhirnya tuh jimatnya itu yang kayak sosok kayak manusia itu berantem bang Sama nenek-nenek itu. Kalian tahu cerita nenek lampir kan? iya. Ya modelnya kayak gitu. Kayak Bang. gitu. Nenek lampir yang apa ya, kayak berantem sama musuhnya gitu. Kayak gitu. Bener-bener persis kayak gitu. Dan kayak Kono tuh bener-bener yakin gitu kalau yang jimatnya itu bisa ngalahin si nenek-nenek itu kan. Pertama kan kalau Konut kan orangnya sompral ya bang ya. Terus kayak selengean gitu, so tau. Jadi dia tuh kayak yakin aja gitu kalau jimat dia tuh bisa ngebantu dia gitu kan. Ternyata salah. Jimat yang dia pakai, sosok yang dia wujudkan itu kalah bang Sama si nenek itu. Nah akhirnya si sosok itu yang kayak jawara itu ngomong lah sama nenek-nenek itu, gimana caranya agar mereka bisa kembali ke dunia mereka, kayak gitu. Nenek itu bilang salah satu di antara mereka harus tinggal di sini, kayak gitu. Si Konut ngeliat, si Konut tuh dengar bang, nenek-nenek itu ngomong dengar. Tapi kalau Aidi sama Adoy saking ketakutannya, jadi kayak kita ngerasa ketakutan, bodo amat deh mereka mau ngomong apa, ya nggak sih? Kayak oh bodo amat deh, yang penting gue takut nih, bener-bener takut gitu kan. Aidi dengar tuh nenek-nenek itu ngomong, disamperin tuh sama Aidi. Nggak lama, entah apa mereka yang omongin nggak tahu ya, mereka tuh ngomong apa nggak tahu. Diizinin bang, pulang sama nenek-nenek itu, silahkan. Akhirnya mereka pulang tuh ke arah hutan kan, mereka ke arah hutan, ketemulah sama Begeng sama Bayu. Cekcok dong mereka, saling salah-salahan ya kan. Ini semuanya gara-gara Konut, karena Konut yang bawa minum-minuman, Konut yang sompral, yang nggak bisa dijaga kata-katanya, kan kayak gitu. Nah, setelah itu mereka pergi lagi tuh bang ke hutan, pergi lagi ke hutan. Di perjalanan semua sosok muncul bang. Semuanya sosok muncul. Dari pocong, kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, semuanya datang bang. Tapi karena mereka berlima gitu bang, jadi kayak ada kekuatan gitu bang. Gue udah nggak berdua lagi loh, gue udah nggak bertiga lagi loh, gue berlima gitu. Jadi kayak ada rasa kayak apa ya? Saling nguatin gitu ya. Kayak gue udah berani nih gitu, karena gue udah lihat muka lo pada gitu kan, kayak songongnya gitu kan. Gue udah beramat dah sama sosok-sosok kayak gitu kan. Nah pas mereka jalan, akhirnya ketemu kan sama 3 orang tuh yang di sebuah makam gitu kan. Akhirnya pas dia nyamperin tuh makam itu, mereka bertemu sama 3 orang. Dan mereka dibilangin untuk bersolawat, kayak gitu, bersolawat sambil berdoa lah gimana caranya supaya mereka bisa keluar dari alam gaib itu, kayak gitu. Akhirnya kan mereka ngedenger tuh suara gua, panggilan teman-temannya, panggilan kayak suara gua, Ria, Ade gitu kan. Akhirnya mereka dipersilakan untuk pulang. Nah ternyata si Konut itu dipanggil sama yang bertiga itu, yang sorban putih depan makom itu ya. Ya, dipanggil, ditanya, kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Saya yakin.
kayak gitu. Karena saya ngerasa kalau ini semuanya salah saya. Saya pengen teman-teman saya selamat, kayak gitu. Nah, si Aidi penasaran bang sama apa yang mereka omongin. Disamperin lah sama Aidi. Lo ngomong apaan? Nanti gitu. Udah lo diam aja. Enggak, gue penasaran. Udah lo diam aja. Beneran? Iya. Begitu mereka kan pada pulang tuh. Nah, si Konut kan ngeliat sosok itu lagi bang. Si cewek. Yang maaf ya, manusia ular. Lihat si cewek itu, akhirnya si Konut itu balik lagi tuh ke sosok cewek itu. Lari kan, mau ditahan segimanapun juga tetap aja itu lari. Karena gitu dia kan. suka ya. Karena dia suka sama si sosok itu. Nah ternyata yang bertiga itu bang, yang sorbannya itu bukan dari Pak Hajinya bang, bukan dari Pak Ustadz. Ustadz. Bukan. Itu bukan. Ingat kan yang batu itu? Iya. Batu yang apa yang ya? Gede. Yang disakralkan ya di situ. Iya. Nah, ternyata dari situ bang. Jadi itu batu yang di alam gaibnya itu sebuah makom. Kayak gitu. Nah itu yang 3 itu anak buahnya, semacam anak buahnya lah gitu. Oh ternyata emang bukan dari ustadznya, bukan Ser katanya. Kayak gitu. Itu dari kayak kita mah ya anak buah dari kayak apa ya, maksudnya penjaga atau apalah ya, kita nggak tahu juga ya. Pokoknya bukan dari Pak Ustadznya katanya gitu. Oh gitu. Nah terus si Konut gimana? Dan baru kemarin Aidi cerita semuanya bang. Bener-bener kayak gue juga nggak percaya gitu. Ternyata temen gue sampai segitunya sayang sama kita bang. Ingat kan yang si sosok nenek-nenek bilang, salah satu teman kalian tinggal di sini selama-lamanya. Dan ternyata Konut ngomong sama nenek-nenek itu, dia nyerahin diri bang. Ya apa ya, sebandel-bandelnya Konut gitu, se apa ya, maksudnya seburuk-buruknya Konut gitu, tetap aja gitu temen gue gitu bang. Dia bilang sama sosok itu, gue sayang sama teman-teman gue rela tinggal di sini supaya teman-teman gue itu pulang, karena ini semuanya salah gue, kayak gitu. Gue baru tahu kemarin bang, bener-bener gue ya Allah, temen gue gitu yang gue pernah benci, gue pernah kesel, lu waktu itu kayak gini bakal nyelakain orang gitu. Ternyata ya dia malah nyerahin diri ke nenek-nenek itu demi kita semuanya selamat. Kenapa gue maksudnya cerita kayak gini, karena ada beberapa orang yang nyalahin Konut gitu bang. Iya, banyak. Iya, gue juga sempat beneran, gue sempat nyalahin dia gitu. Tapi pas gue tahu kenyataannya, ternyata demi kita dia rela gitu untuk tinggal di sana gitu bang. Ya, nyesel gitu, nyesel banget. Kenapa gue baru tahu sekarang gitu? Udah berapa tahun itu, bener teman-teman semua. Udah berapa tahun gitu, gue kok baru tahu sekarang gitu. Dan gue kesel sama Aidi, lu kenapa nggak bilang ini dari Konut yang bilang jangan sampai teman-teman yang lain tahu. Dan ternyata yang bertiga itu bang, sosok yang bertiga tuh nanya, kamu yakin? Ya itu nanya itu bang, kamu yakin dengan apa yang kamu lakuin? Saya yakin. Dan ternyata dia nyerahin diri bang, buat teman-teman dia tuh selamat keluar gitu. Dari itu ya. Iya. Alam gaib. Maksudnya gimana ya bang ya? Sempat kesal juga sama diri gue sendiri. Gimana ya? Gue juga pas denger cerita kasarnya juga sempat kesal juga ke Konut gitu kan. Sempat kesal. Tapi ternyata di balik itu Konut menjelaskan. Iya. Aidi ngejelasin semuanya bang. Baru si kemarin malah.
setelah gue cerita di sini gitu. Dia kan dengar juga kan. Pantesan dia tuh kayak, Sher ketemu yuk katanya. Oh, setelah nonton video yang Kak Sherly setelah cerita nonton itu ya. ini, Sher ketemu yuk katanya. Ada yang pengen gue omongin nanti gitu. Ya udah kita reunian dah, kita ketemuan gitu sama teman-teman yang lain. Ternyata dijelasin kayak gitu bang. Konut yang lo pernah kesel, yang lo pernah kayak ini semua gara-gara Konut gitu. Dia yang malah nyelamatin kita semua. Kayak gitu. Jadi Konut itu bang, mohon maaf ya bang ya. Di keluarganya itu dia yang paling diasingkan gitu bang. Kenapa dia bisa sebandel itu? Kenapa dia bisa kayak selengean kayak gitu? Ya mungkin ya kurang kasih sayang gitu dari orang tuanya. Jadi bagi dia, gue mau dimanapun ya orang tua gue nggak bakal peduli kayak gitu. Ya emang sih, gue juga tahu gitu kehidupan dia kayak gimana gitu bang ya. Jadi ya, aduh, nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih bang. Iya. Tapi dari situ mungkin kita semua terjawab Kak ya. Iya. Gue juga sangat sebelum tag video juga Kak Sherly belum cerita apa-apa ke gue gitu. Tapi dia menjelaskan ada versi dari ID. Tok itu doang tuh. Makanya ketika mendengar Konut rela berkorban demi menyelamatin 4 rekannya berarti Kak ya. Itu ID, Bayu, Begeng, sama satu lagi Adoy kan. Dia rela. Kayak mungkin semua orang pasti mempunyai jiwa kepedulian. Bener. Entah itu misalkan ada yang bandel, tapi ketika dites kepeduliannya, tapi dia lebih respect peduli gitu ketimbang yang nggak bandel. Tapi usahakan jangan bandel tapi nilai kepedulian tinggi itu. Iya. Ya. Bener. Dan mungkin itu aja Kak. Ya dan pas kemarin tuh sempat ceritain soal Adoy juga bang. Adoy kan sempat pipis sembarangan tuh bang. Oh iya. Ya. Ternyata pas pulang itu, maaf ya, anunya tuh bengkak. Maaf itunya gitu. Berarti pas dia pipis di sawah itu? Iya, kan dia pipis di sawah tuh yang Air itu. sembarangan. Yang dia pipis di perkebunan warga tuh. Ya udah, ternyata pas pulangnya itu dia dibikin sakit. Dan sampai ke rumah sakit berkali-kali tuh nggak sembuh bang. Dan nggak tahu apa jenis penyakitnya itu. Iya. Jadi maaf ya, di yang apa namanya ya? Anu aja Kak. Yang di anunya itu kayak ngeluarin koreng gitu, apa ya namanya? Nanah. Nanah. Iya. Ngeluarin kayak gituan. Sampai dia pikir sampai dokter tuh pikir kalau itu penyakit kelamin cowok ya. Perempuan, cowok ya, entah itu. Nggak tahu gue juga nama penyakitnya apa ya. Ternyata bukan. Oh. Dia masih karena imbas dari dia kencing sembarangan itu. Kayak gitu. Nah pas berobat ke ini kan, ke ke ustadz gitu. Katanya, wah kamu nih bandel banget katanya. Di sana pas kamu pipis tuh kamu yang ngencingin sesuatu yang di sana, kayak gitu. Ngencingin apa tuh Kak? Ya sosok di sana. Jadi sosok di sana nggak terima, akhirnya dibikin sakit lah si Adoy itu. Hampir 2 minggu loh bang. Anunya bengkak. 2 minggu. Dia nggak bisa nggak bisa beraktivitas bang. Ya, kayak berarti layaknya abis dari sunat lah. Iya. Abis sunat kan susah gitu bang. Kalau di sunat mending sehari 2 hari kayak udah. Kalau sunat laser Kak, Iya. kalau zaman dulu kan berminggu-minggu kan. Gue nggak tahu sih bang. Oh iya juga ya. Iya. Ternyata itu semua ada ya sebab akibat lagi Kak ya. Bener. Kalau gue telah. Dan sebelum gue tahu nih bang, kalau Konut itu menyerahkan diri gitu ke alam sana gitu kan, gue sempat dimimpiin, gue Bardot sama Ade tuh sempat dimimpiin. Dia bilang katanya, maafin gue ya Sher, doain aja gue, titip ibu gue, itu aja udah. Sorry Kak, pas mimpinya tuh di mana Kak? Pas mimpinya itu pas bener-bener pulang dari podcast ini bang. Oh, berarti abis podcast di sini pulang kan, dimimpiin. Berarti bukan pas habis kejadian itu ya? Dan bukan di villa dimimpinya ya? Itu pas banget pulang dari sini,
dia mungkin kayak kerasa kepanggil ya Bang ya. Karena kan gue bener-bener pertama emang kesel gitu sama dia gitu kan. Terus yang kedua ya dia tuh diceritain lagi gitu, meskipun dia masih hidup gitu kan, tapi kan si raganya itu kan udah di sana. Sukmanya ya. Sukmanya udah di sana. Akhirnya pas mimpiin itu ternyata teman-teman lain juga dimimpiin. Semua yang ikut ke villa itu, semua yang ikut hiking itu. Makanya kita ngebahas lagi Bang. Lu tahu nggak Ser, kayak gitu. Gue dimimpiin. Lah sama. Aku juga dimimpiin. Tapi mimpinya dia minta maaf sama gue nggak tahu kenapa gitu. Ya udah pokoknya kita harus ketemu. Gue pengen ngomong sesuatu nih sama ID itu. Ternyata itu Bang, yang dia cerita semuanya kayak gitu. Dan sebenarnya sih di alam itu masih banyak sosok-sosok yang mereka temuin gitu. Cuman ya mungkin intinya gue pengen ngejelasin kalau konut loh. Ya kan sempat juga yang di komentar kayak banyak sekali konut nih yang biang keroknya gitu kan. Gitu. Konut yang bikin biang keladi, tapi ya dari penjelasan dari ID ya, yang menceritakan ke Kak Sherly ya sudah terjawab semua gitu Kak. Tadi niatnya kita mau manggil ID kayak, tapi karena ID emang sibuk banget kan, jadi diperantarai oleh Kak Sherly. Jadi pengen gue bikin tuh sudut pandang dari sini yang masuk ke alam gaibnya gitu. Namun ya tadi sibuk dan juga dia menjaga privasi. Dia nggak mau, kata dia, apalagi dia tuh paling deket Bang sama konut. Sekarang pun mereka masih kayak tahu kabar satu sama lain gitu kan. ID tuh nanya sama orang tuanya gimana konut gitu. Dan untuk teman-teman semuanya, gue mohon doanya. Konut sekarang lagi sakit parah. Dia hampir 2 tahun katanya udah nggak bisa apa-apa lagi, kayak tiduran aja gitu. Badannya juga bener-bener udah habis gitu. Makan pun ya udah kayak bubur pun kayak udah nggak masuk gitu Bang. Udah hampir 2 tahun katanya kayak gitu. Udah 2 tahun? Hampir 2 tahun. Dan orang tuanya ya udah pasrah Bang dengan keadaan kayak gitu. Ya udah ke rumah sakit udah ya. Terus berobat kemana-mana juga udah gitu. Ya mungkin minta doanya aja untuk semuanya, semoga konut cepat sembuh gitu. Dan gue mohon gitu jangan ada yang ngebully konut lagi gitu Bang. Ya jujur gue juga sempat kesel ya Bang. Sama gue juga ketika cerita pertama kali ya konut nih gitu kan. Namun ternyata di balik itu semuanya ya kita masih bisa duduk di sini gitu. Gue masih bisa duduk di sini tuh karena ya konut gitu ya. Mungkin bukan konut ya karena Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi dengan konut menyerahkan diri sendiri gitu untuk teman-teman yang dia sayang. Akhirnya gue masih, teman-teman yang lain juga masih bisa keluar dari ruangan bisa keluar dari alam itu gitu. Dan sekarang kondisinya normal semua kecuali si konut sama Ria. Ria kan masih keadaan sering kesurupan. Karena yang tadi dia ngambil boneka di sebuah gubuk gubuk atau apalah itu. Sebenarnya Bayu juga pengen cerita Bang di sini, cuman dia masih belum luas katanya. Oh, Bayu berarti yang mengalami pas masuk alam gaib itu. Wah, sama Begeng itu tuh. Begeng juga. Karena kata Bayu, gue juga sebenarnya pengen cerita katanya versi gue katanya. Yang masuk ke sana langsung. Tapi gue masih grogi katanya, masih belum luas kan. Gue juga sebenarnya masih grogi banget guys, beneran. Gak bisa. Tapi misalkan teman-teman banyak yang komentar datengin si siapa? Bayu dan juga Begeng ya. Ya boleh. Insya Allah lah kita usahakan, tapi ya kita tidak bisa memaksakan juga kayak mau cerita apa enggak seperti itu kayak. Ada lagi Kak? Udah itu aja. Nah itu teman-teman semua versi dari ID ya yang diceritakan oleh Kak Sherly ini terkaitnya tadi 5 rekannya Kak Sherly masuk ke alam gaib atau dimensi lain. Nah, ketika tahun berapa Kak saat itu Kak? 2012 di daerah Bogor sana Bogor Sukabumi sana ya. Nah, ternyata sudah terjawab nih teman-teman semua yang tadi. Mungkin kita semua ketika mendengarkan cerita pertama kali Kak Sherly gondok. Ke siapa? Ke konut. Gitu kan. Sama gue juga pas habis denger, wah konut tuh biang kerok nih gitu kan. Akan tetapi ketika Kak Sherly tadi itu ya baru menjelaskan bahwa
sebenarnya Konut ini merelakan dirinya, merelakan sukmanya. Supaya apa? Supaya keempat rekannya keluar dari alam gaib. Iya. Dia itu baru tahu sekarang gitu bang. Iya. Kayak nyesel banget. Berarti dari tahun 2012 menuju ke 2021 itu sekitar 9 tahun. Dan kalau gue nggak cerita di sini mungkin sampai Nggak tahu kayak sampai tahun berapa itu, Iya. nggak tahu kejadian detail gitu kan. Makanya. Mungkin gue selalu berpikir kalau itu semuanya salah Konut gitu. Iya, sampai akhirnya tadi di maaf ya di Ratu Ular itu ya. Yang tadi kan yang cerita pertama dililit Iya. oleh Ratu Dililit Ular. kayak gitu. Ternyata ya tadi Konut bilang ke nenek-nenek itu bahwa merelakan dirinya, bukan merelakan diri tapi merelakan sukmanya. Iya. Soalnya kalau merelakan dirinya raga-raganya nggak ada kayak, tapi dia merelakan sukmanya. Berarti pertanyaan gue sekarang adalah sukmanya siapa nih yang masuk ke dalam Konut? Ya itu sih. yang Gitu kan? ditanyain. Apakah sukmanya dari alam gaib atau enggak? Wallahualam gitu kan? Ya tadi Kak Sally juga minta doanya teman-teman semua untuk kesembuhan dari Konut kayak, karena udah hampir 2 tahun Hampir 2 Konut tahun. ya terbaring lemas, Dalam keadaan sakit sekarang. udah periksa ke dokter, udah pergi ke orang pinter, namun keadaannya masih tetap seperti Sama itu itu. kayak. Berarti sakit parahnya terbaring itu 2 tahun. Iya, 2 tahun. Berarti bukan pas 2012 kan, mohon maaf, ODJ lah ya. ODJ. Jangan itu nanti lagi. somasi gue. Jadi gini bang, kadang orang bilang emang bener sih kayak gitu kan? Iya. Bener nggak sih kejadiannya kayak gitu? Kayak percaya nggak percaya gitu? Ya gue juga sebenarnya nggak percaya nggak percaya bang, karena temen gue yang ceritakan. Kalau seandainya gue yang ngalamin, baru gue Gue percaya, percaya, ya iya. kan? Tapi kenapa gue percaya? Karena salah satu teman kita kayak gitu. Sukmanya di sana. Iya. Kalau seandainya memang si Konut baik-baik aja, mungkin gue nggak bakal percaya bang. Lu halu kali, lu kan habis minum, Yo, ya kan? iya. Kayak gitu. Nah ini mah bener-bener nyata kalau salah satu teman kita tuh ya kayak gini gitu keadaannya gitu. Ya percaya kayak gitu. Dan oh ya gue baru ingat, yang pertama kan gue mengambil poinnya tuh yang dia ketemu 3 orang. Kirain gue kan suruhan dari ustadz, Iya. ya kan? Tapi ternyata penunggu batu itu. Iya, benar. Dan kalau di alam sana itu bentuknya makom. Makom. Dan 3 orang itu semacam kayak apa ya namanya ya? Penjaga aja lah kita ininya, penjaga lah ya. Penjaga aja. Penjaga atau mungkin dari ya leluhur Iya, situ lah. leluhur kayak Oke. gitu. Tapi berkabar kakak dengan Ria saat itu? Hari udah enggak. Udah enggak? Udah bener-bener lama banget. Udah nggak pernah kontek-kontekan Berarti lagi. sekarang kontak sama ID itu aja ya? Sama Aidi, sama Bayu, sama Bardot gitu, sama Ade gitu. Mereka pun nggak pernah kontek-kontekan lagi. Sampai Dari pas keluar dari situ sih, udah sampai sekarang nggak pernah kontek-kontekan lagi. berarti Yang terakhir pas tahu tuh ya Ria masih keadaan kayak gitu, masih sering kayak kesurupan gitu. Cuman nggak tahu kalau sekarang. berarti di samping sisi itu juga ada nilai yang bisa diambil nih ke Kak Sally ya, ada hikmahnya tadi ketika Kak Sally menceritakan, temennya juga ngeliat Iya. videonya, dan gue pengen ngomong sama lo gitu. Kejadian yang sebenarnya bahwa Konut ya tadi di sana. Makanya kayak nyesel gitu bang. Iya, iya. Tapi untungnya tuh gue cerita di sini gitu bang, kayak ngebuka gitu semuanya. Ini loh kenyataannya gitu. Jangan sampai orang-orang tuh pada gara-gara Konut, sampai nge-DM bang. Jadi beberapa orang yang nge-DM itu Konut temen lu begini-begini amat gitu. Jadi pas gue juga ceritakan sama Aidi, iya nih beberapa orang, ya udah lu harus jelasin Ser hati gitu. Gue nggak terima katanya, karena Konut tuh sahabat kita gitu. Pas ngedenger kenyataannya kayak gitu, langsung lemes semuanya bang, nangis semuanya udah. Aduh, nggak bener-bener nggak bisa kebayang lagi gitu. Sama sih, misalkan gue di posisi Kak Sally juga, misalkan salah satu temannya yang minum-minuman, terus tahu-taunya dimasuk alam gaib, terus pulang keluar alam gaib, ya pasti kita gondok. Gara-gara lo nih. Ternyata. Aduh, Ada lagi Kak? udah
dan Oke, jadi banyak banget ya teman-teman semua hikmah yang bisa kita ambil nih gitu kan. Dan ingat, cerita dari Kak Sherly bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua. Ketika misalkan naik gunung, ketika hiking ke curug, pokoknya ketika teman-teman semua bepergian ke alam bebas. Tapi kejadian mistis atau kejadian horor itu mempunyai sebab dan juga akibat. Dan menjadikan pelajaran untuk kita semua. Iya, benar. Jangan diapain, jangan ditiru. Jangan ditiru. Kalau jangan kan kita bepergian ke alam bebas bawa minuman keras ya. Di kehidupan sehari minuman keras nggak boleh untuk beragama yang muslim, Iya. gitu kan. Dan ya dari situlah kita bisa dipetik kepedulian kayak kepedulian temen yang keseharian bersama teman kalian bukan berarti dia tuh peduli ke kalian. Iya. Tapi ditesnya ketika momen yang genting, gitu kan, momen yang bener-bener harus apa ya, saling nguatin sama satu lain tuh, itu bener-bener itulah teman kalian yang bener-bener peduli. Peduli. Kalau teman hanya sekedar teman banyak, tapi kalau teman yang peduli mungkin segelintir, beberapa ya. Mungkin gue bilang ya mungkin zaman sekarang bisa dikatakan sahabat lah, tapi kalau gue bilang teman yang mempunyai kepedulian tinggi. Itu aja teman-teman semua pada video kali ini, dan ingetin sekali lagi nih, abis nonton video ini langsung mampir ke YouTube-nya Kak Sherly, yaitu Diary Neng Sherly. Di situ juga ada video gua bersama Kak Sherly ngebahas apaan, pantengin terus. Oke, sekian aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.